Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang besarnya pahala sebagai orang tua menafkahi anggota keluarganya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu hadis yang saya nukil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian keterangannya saya dapatkan dari syarahnya, yaitu Dalilul Falihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda. Dalam hadis ini Kanjeng Nabi menyebutkan 4 kriteria harta, yang keempat-empatnya itu ditasarufkan untuk 4 hal yang memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Pertama adalah dinar, uang, harta yang kamu nafkahkan fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, apa yang dimaksud fi sabilillah di sini? Fi sabilillah itu adalah mengeluarkan harta untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, atau lebih mudahnya, fi sabilillah di sini bisa dimaknai mengeluarkan harta untuk sesuatu yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut termasuk fi sabilillah. Kalau contoh umumnya misalnya membantu perjuangan Palestina, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, pembangunan sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh banyak umat khususnya untuk ketaatan, semuanya itu termasuk dalam infak fi sabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Harta, uang yang kamu nafkahkan untuk budak. Di sini di dalam syarahnya hadis ini disebutkan yang dimaksud menafkahkan harta untuk budak adalah untuk memerdekakan budak. Kalau zaman dulu budak itu kan bisa merdeka dengan cara ditebus. Misalnya dulu budak itu dibeli dengan harga 100 juta, maka dia bisa merdeka dengan cara dibeli dengan 100 juta terus kemudian dimerdekakan. Sebagai contoh misalnya Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menebusnya, itu contohnya. Atau misalnya ada juga istilah budak mukatab yang dia itu bisa merdeka dengan cara menebus dirinya sendiri. Nah itu jadi misalnya dia bisa merdeka dengan cara membayar 100 juta karena dulu dibeli dengan 100 juta. Nah budak itu menyicil gitu loh. Misalnya dia baru dapat 40 juta, yang 60 juta dilunasi oleh orang, kemudian akhirnya dia merdeka. Itu termasuk pahala besar karena memerdekakan budak, tapi zaman dulu. Nah terus kalau zaman sekarang bagaimana? Hal itu bisa diterapkan kalau di sini di dalam syarahnya itu tidak harus memerdekakan budak, tapi bisa juga memberikan makanan pada budak yang kelaparan, memberikan minuman pada budak yang kehausan, memberikan pakaian pada budak yang tidak punya pakaian. Itu kalau dulu kan, zaman dulu kan budak. Nah kalau zaman sekarang ya mengamalkannya, memberikan kepada siapa yang saja yang membutuhkan, yang kelaparan, yang kehausan, yang tidak punya pakaian atau kekurangan seterusnya. Itu pengamalan dari hadis ini. Yang kedua, Kanjeng Nabi menyebutkan dinarun anfaqtahu fi raqabatin, uang yang dinafkahkan untuk budak. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu nafkahkan, kamu sedekahkan untuk fakir miskin. Itu yang ketiga. Sedekah untuk fakir miskin tentu kita semua tahu banyak caranya, bisa dengan memberikan makanan, bisa memberikan uang, bisa dengan cara memberikan baju, bisa dengan cara kita ikut titip di lembaga yang mengelola keuangan untuk misalnya untuk anak yatim, untuk duafa dan lain sebagainya. Itu termasuk pengamalan hadis Nabi, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang Anda sedekahkan untuk fakir miskin. Kemudian yang keempat,
dinarun anfaqtahu ala ahlika, uang yang kamu nafkahkan untuk anggota keluargamu. Nah, siapa anggota keluarga itu? Anggota keluarga adalah orang yang berada pada tanggungan kita, yang menjadi tanggungan kita. Kalau misalnya kita sebagai seorang suami, maka yang siapa yang berada pada tanggungan kita? Bisa istri, bisa anak, bisa juga pembantu misalnya yang menjadi tanggungan, atau bisa juga orang tua yang sudah sepuh yang nafkahnya ditanggung oleh kita. Jadi saya ulangi, ada 4 hal bahwa uang ini pasti berkah kalau disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Keempat hal ini uang yang ditasarufkan untuk kebaikan. Yang pertama, uang yang dinafkahkan fisabilillah, membantu perjuangan di jalan Allah atau membantu ketaatan kepada Allah. Yang kedua, uang untuk menafkahi atau infak kepada budak. Yang ketiga adalah sedekah kepada fakir miskin. Dan yang keempat adalah uang yang dinafkahkan untuk anggota keluarga. Bisa dalam bentuk memberikan pakaian, bisa dalam bentuk makanan, minuman, tempat tinggal, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pokok itu termasuk dalam dinarun anfaqtahu ala ahlika, uang yang dinafkahkan untuk keluarga. Nah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hadis ini ditutup dengan kalimat yang menurut saya penting. A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Dari keempat hal tersebut, yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah anfaqtahu ala ahlika, uang yang kamu nafkahkan untuk anggota keluargamu. Teman-teman sekalian, kalau begitu berarti ini salah satu poin pentingnya adalah ketika kita menjadi orang tua, kemudian menafkahi keluarga kita, menafkahi anak istri kita, atau Anda sebagai ibu rumah tangga kemudian menafkahi anak-anaknya, menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, maka ternyata itu memiliki nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar dari fisabilillah, lebih besar dari memerdekakan budak, lebih besar dari memberikan infak sedekah kepada fakir miskin. Kenapa bisa begitu? Karena menafkahi anggota keluarga itu adalah sebuah perkara yang wajib. Pahala dari perkara wajib itu selamanya tidak akan pernah bisa tergeser, selamanya tidak akan pernah bisa terkalahkan oleh pahala dari perkara yang sunnah. Fisabilillah, kemudian memerdekakan budak, sedekah fakir miskin, itu semuanya meskipun bernilai pahala besar tapi tetap sunnah. Sementara menafkahi anggota keluarga itu hukumnya wajib. Karena itu lewat hadis ini mari kita mengambil pelajaran penting ya, sebagai orang tua yang mungkin sedang berjuang mencari nafkah untuk anggota keluarganya, berangkat pagi pulang sore bekerja, peras keringat banting tulang demi menafkahi anggota keluarga. Mari yakin dengan dawai Kanjeng Nabi ini, semuanya itu pasti dicatat pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang berjuang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, mencari makan, mencari minum, mencari pakaian, untuk membeli pakaian, untuk membangun rumah, semuanya itu bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari lewat hadis ini saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman sekalian untuk lebih semangat lagi untuk mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga, terutama seorang laki-laki, itu bernilai pahala yang sangat besar. Bahkan ada, saya lupa entah hadis atau qaul ulama, saya lupa, yang jelas menyebutkan begini. Ada satu dosa seorang laki-laki yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan ngaji, tidak bisa dihapus dengan zikir. Tetapi dosa tersebut hanya bisa dihapus dari keringat seorang laki-laki yang bekerja untuk menafkahi anggota keluarganya. Karena itu teman-teman sekalian yang sedang berjuang, kita semua yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga, tetap semangat, karena di balik perjuangan kita dalam mencari nafkah, Allah telah menyediakan pahala yang sangat besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga satu hadis yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita semua.
Kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.